Ya, halo. Oke, jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini kita bahas mengenai memperkenalkan diri ya. Jadi teman-teman dalam training memperkenalkan diri itu menjadi sangat penting. Sangat-sangat penting. 10 detik pertama itu bisa berarti banyak hal ya. Bisa menggambar sesuatu di kepala audiens tentang diri Anda. Jadi mesti serius bagaimana membuat perkenalan diri. Oke. Jadi teman-teman, peluang pertama membuat humor adalah ketika ya Anda memperkenalkan diri. Karena kita bahas tentang humor ya. Jadi hati-hati juga tuh di awal Anda ingin dipersepsikan seperti apa, pembicara seperti apa ya. Walaupun mungkin MC sudah memperkenalkan Anda atau video profilnya tentang Anda sudah diputar, tetap saja ada baiknya Anda harus memperkenalkan diri ya. Kurang-kurangnya paling tidak nama Anda atau hal-hal yang Anda anggap penting, powerful, nonjok sesuai dengan materi yang ingin Anda eh, sampaikan. Karena memperkenalkan diri itu juga di dalamnya termasuk conditioning, di dalamnya termasuk membangun kredibilitas. Jadi mungkin Anda sedang ngajar apa, misalnya sales, Anda perkenalkan diri mengenai pengalaman Anda atau pencapaian-pencapaian Anda, maka terbangunlah kredibilitas. Anda sedang training misalnya leadership, ya begitu juga dengan pengalaman-pengalaman Anda atau buku yang Anda tulis apapun ya, karena itu kesempatan untuk membangun kredibilitas. Sedangkan untuk humor, ya Anda juga harus siapkan itu supaya di awal-awal perkenalan diri Anda sudah membuat orang itu berpikir Anda ini tidak serem, Anda itu asik gitu ya. Oke. Nah, banyak sekali potensi yang muncul untuk membuat humor dalam diri Anda. Diri Anda artinya nama Anda, kota asal, sekolah, suku, nama nama panjang, nama kuliah, nama universitas tempat Anda belajar. Itu ada potensi-potensi yang bisa Anda eksplor ya. Dari diri Anda sendiri misalnya nama. Nah, nama itu kan unik harusnya ya, walaupun ada kembarannya kayak saya Hari gitu sekitar ada 7024 di Yellow Page ya. Jadi cukup banyak ya. Bambang itu ada 14.000 gitu ya. Tapi ya, belakangnya dengan komplit Hari Subagya mungkin jadi unik. Jadi nama itu nempel di diri kita ya. Misalnya perkenalkan, nama saya Hari Subagya. Ayah saya memberi nama Hari Subagya supaya saya bisa menjalani hari dengan bahagia. Dan dalam sesi 1 hari ini saya akan buat Anda untuk semakin bahagia bekerja dan bahagia di rumah. Nah gitu kan, namanya Hari Subagya gitu. Nih, nama Anda ekspor, nama Anda ada ekspor. Beberapa versi kalau betul, versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Nah, ketika itu apalagi Anda yang punya nama unik gitu ya. Oblambo Mestay Ozas gitu kan, nggak ada yang ngembarin ya. Itu adalah kabar bahagianya. Jadi Anda bikin singkatannya boleh, Anda terjemahkan boleh, Anda ceritakan sejarah nama Anda gitu ya. Nama Anda asli atau nama panggung, monggo ya. Jadi teman-teman, peluang yang luar biasa yang harus Anda tangkap, Anda pakai adalah saat perkenalan diri. Oke. Misalnya kalau hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Ada 8 hari dalam 1 minggu kan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan sebagian. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman. Jadi bagaimana dengan nama Anda? Ayo, siapa nama Anda? Bambang, Joko, Lina, Tony, Irma. Semua itu bisa dicari dan dipersiapkan ya, dipersiapkan. Bambang misalnya ya. Perkenalkan, nama saya Bambang. Menurut ilmu seksiologi, nama yang ada huruf R memiliki getaran yang luar biasa. Ada seorang seksiolog yang menasihatkan kepada saya untuk merubah nama saya menjadi Brambang misalnya gitu. Oke. Joko.
Perkenalkan, nama saya Joko. Dalam bahasa Jawa, Joko itu artinya ganteng dan baik hati ya. Jadi kita aja kan nggak apa-apa ya. Jadi mungkin ada yang protes gitu. Irma, perkenalkan nama saya Irma, bukan Ikatan Remaja Membeli AJ, melainkan inovatif, rajin, menggairahkan dan aman. Oke kan, kayak iklan gitu ya. Jadi bisa itu dieksplor ya, dieksplor. Anda bikin versi yang banyak. Udah kan? Oke. Anda bisa membuat 3 atau 5 koleksi khusus untuk mengeksplorasi nama Anda ya, terkait penggunaan penggunaan apa ya? Sesuaikan konteks lah ya. Mana yang cool gitu ya, mana yang cocok untuk audiens atau audiens Anda, anak muda atau orang tua, atau masa yang sesuai untuk orang-orang senior gitu, Anda cari ya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa dieksplor ketika perkenalan diri, tempat lahir ya, nama kota gitu. Kalau saya dari Salatiga apa gitu. Oh, Anda dari Bogor apa gitu ya. Jadi dalam perkenalan kita juga bisa mengeksplorasi kota kelahiran kita, rumah sakit atau hal-hal yang relevan dengan training kita ya. Saya Hari Subagja Salatiga. Perkenalkan, nama saya Hari Subagja. Saya berasal dari kota Salatiga. Alhamdulillah jumlah soal UN itu sekarang rata-rata 100, jadi nilai saya semakin membaik gitu kan. Biasanya nggak orang ngomong dari mana kamu, Salatiga, oh 7 dong gitu. Nah itu dulu ya. Sekarang kan soalnya 100 rata-rata ya, jadi 97. Oke. Apalagi misalnya Mario dari Manado. Mario dari Manado. Perkenalkan, nama saya Mario, saya dari Manado. Orang bilang Manado itu menang nampang doang ya. Padahal Manado itu ibu kota Sulawesi Utara. Anda bisa bilang begitu ya, bisa. Apalagi nih, Ahmad Parili atau Ahmad Patili. Ada tuh dulu ada teman namanya Ahmad Patili dari Makassar. Perkenalkan, nama saya Patili dari Makassar. Tidak ada hubungannya dengan apa ya, kasar-kasar. Meskipun sekarang cukup sering terjadi demo ya, lempar-lemparan batu, namun itu bukan kasar. Itu adalah alat promosi untuk meningkatkan penjualan helm berstandar CNA ini. Jadi cuman ambil dari apa? Dari kota Makassarnya. Apalagi misalnya Zainal gitu ya. Zainal Lampung. Perkenalkan, nama saya Zainal dari Lampung. Saya yakin sahabat pernah ke tempat kelahiran saya ya, karena kalau hari raya Idul Fitri banyak orang yang pulang Lampung. Nah, sedikit plesetan ya. Oke. Apalagi ya? Boleh sih, nama Anda harus Anda cari. Artinya Anda dapat ya ide-idenya untuk perkenalan itu. Misalnya Suwito, Bloro, apa ya? Nama saya Suwito dari Bloro, kota yang sangat terkenal dengan ungkapan Bloro et labora. Blora et labora ya. Juga terkenal dengan apa lagi? Sate bloranya. Ya, sate ayam itu dari daging ayam, sate sapi dari daging sapi, dan sate blora itu dari daging kambing. Ada sate sapi, ada sate blora. Oke ya. Nah, ini teman-teman, banyak tuh potensinya yang kita bisa eksplor dari tempat kota kita. Apalagi keluarga, status pernikahan itu juga bisa kita eksplor ya. Jika Anda punya waktu cukup mewah, jadi bisa bercanda, bisa conditioning untuk di perkenalan. Misalnya keluarga ya. Perkenalkan, nama saya Hari Subagja. Saya menikah dengan satu istri dan memiliki 3 orang anak. Awas jangan kebalik. Nah, misalnya gitu saja ya. Jadi biasa itu orang sudah tahu tuh. Oke. Artinya bahwa sekian detik itu sudah mengirim signal. Kita senang-senang kok gitu. Kita ada funnya ya. Atau
perkenalkan, nama saya Hari Subagia. Saya sudah menikah. Ini penting sebagai proteksi dan alhamdulillah saya diizinkan Tuhan untuk memiliki istri yang sangat cantik ya, alhamdulillah. Ya, biasanya pendengki akan akan protes atau ketawa gitu ya. Hilangkan kedengkian itu dengan berkata dulu dan sekarang tetap cantik ya. Jadi nah itu peluang-peluang. 1 kali humor, 2 kali humor saja sudah orang langsung nyaman dengan Anda sebagai trainer, bahwa akan terjadi suasana pelatihan training yang tidak begitu menegangkan, menyeramkan, membosankan. Jadi di awal itu mesti Anda di-refer signal bahwa Anda ingin bersahabat dengan mereka dengan menggunakan humor ya, dengan menggunakan lelucon, jokes, atau mungkin sedikit ya kayak tadi ya, plesetan. Kemudian teman-teman, itu adalah contoh tentang eksplorasi di keluarga. Jika Anda menemukan, maka itu bisa menjadi hal yang unik tentang diri Anda. Anda bisa mencari bahan humor juga dari anak, dari istri ya, kejadian-kejadian biasa gitu di keluarga ketika Anda tadi mau berangkat atau segala macam gitu. Misalnya ketika Anda mau berangkat, kebetulan sambil nganterin anak Anda yang laki-laki gitu ya, tetangga depan rumah bilang, mau kemana ganteng gitu. Terus Anda bilang, mau nganter dia tante. Itu biasanya audiens, bukan bapak yang ganteng, anak ya pasti gitu kan ya. Nah itu untuk membuat kejutan-kejutan kecil di perkenalan. Fisik boleh, tapi fisik Anda kan, jadi keunikan Anda bisa Anda eksplor. Kalau misalnya saya, karena saya pendek gitu, ya saya bilang, saya ini juara golf tingkat nasional tahun 1997 dan 98, 2 tahun berturut-turut untuk jarak bola dan sepatu terjauh gitu ya. Ya, jadi mereka yang tahu rumus Pythagoras akan tahu maksudnya. Oke. Kemudian kalau misalnya mencemooh fisik atau anatomi audiens bisa masuk kategori syarat. Tapi kalau mencemooh diri sendiri itu tidak apa-apa. Orang justru langsung jadi open ya. Apakah Anda rela? Jika tidak, tinggalkan ya. Maksudnya rela diolok-olok diri Anda ya. Kalau enggak ya tinggalkan aja. Karena mungkin ada, mohon maaf, bisa aja pendek, hitam, jelek, botak, gendut, ya apapun. Tapi kalau Anda nyaman dengan fisik Anda, walaupun itu menjadi bahan olok-olok, ya nggak apa-apa, itu akan cepat lucu. Seperti Tukul rela diolok-olok dirinya ya, entah tentang bibirnya, entah tentang jeleknya gitu ya. Walaupun dia agak balik ya, agak dibalik, seakan-akan dia orang yang keren, ganteng gitu. Tapi ya wajar aja. Oke, itu tuh dari sisi pelawak. Nah, ada orang-orang yang rela, ya jangan. Kalau Anda merasa, wah enggak nih, kok saya punya uniqueness botak misalnya. Ada orang yang nyaman dengan botak, ada yang tidak. Ya, ciri-ciri orang yang tidak nyaman dengan botaknya itu Anda bisa lihat tuh. Kalau ada 2 helai rambut aja diatur rapi itu ya berarti nggak rela gitu. Oke, tapi kalau misalnya orang sudah justru bangga, botak itu cerdas gitu, karena ilmu masuk tanpa hambatan. Ya Anda, ini untuk Anda ya, diri Anda yang botak, Anda justru pakai itu seru lah ya. Oke, kemudian apa yang sering dianggap kurang ya, misalnya ya tadi pendek, gemuk, botak, kurus, rambut sudah ubanan boleh tuh ya, kumis hitam, keribu, jelek, dan yang lainnya. Jangan panik ya. Ini adalah anugerah Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada Anda untuk membuat humor yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan audiens dengan Anda. Jadi mencemooh diri sendiri itu efektif, sangat efektif, dan tidak sombong jadinya. Ya, cemooh diri Anda sendiri.
Kerelaan Anda untuk dijadikan bahan humor mengindikasikan bahwa Anda terbuka, teman-teman. Jadi Anda terbuka terhadap audiens, ya. Menyenangkan, tidak sombong, apalagi kejam gitu ya. Memanfaatkan hal ini mencoba menutup-nutupi, malah justru aneh gitu ya. Sudah tahu Anda punya kelemahan sesuatu, Anda tutupi. Anda sendiri tidak nyaman dengan diri Anda gitu. Apalagi audiens gitu. Nah, ini kata kunci juga nih. Trainer, pembicara ya harus nyaman dengan diri. Kalau diri sendiri saja tidak nyaman dengan diri, ya tentu nggak enak ya. Contoh yang paling sederhana adalah seorang wanita ngajar pakaiannya seksi gitu kan. Kemudian sedikit-sedikit dia narik roknya, ya nggak nyaman lah, malah bikin ribet gitu. Dia sendiri merasa bahwa dirinya nggak nyaman. Sudah tahu kalau audiensnya laki-laki, matanya melotot, suka lihat tubuh gitu. Dia pakai pakaian seksi, diliatin, ya dia risih. Nah itu contoh jadi nggak nyaman. Gitu juga tentang fisiknya, dengan botaknya nggak nyaman, dengan hitamnya nggak nyaman, dengan pendeknya nggak nyaman. Ya jadi nggak nyaman, audiens juga nggak nyaman. Ya, oke. Jadi rela saja lah, rela saja. Itu sebuah kelebihan ya. Nah, kalau untuk humor menjadi sebuah kelebihan. Misalnya kalau botak, dengan melihat wajah saya, Anda setuju kalau saya ini cerdas gitu ya. Karena ilmu masuk tanpa hambatan. Nah, itu bisa jadi humor kan? Kalau Anda kribo, selain menjadi trainer, saya juga buka usaha sampingan, yaitu tempat penitipan barang. Terus Anda keluarkan sisir atau pensil dari kribonya. Kalau gemuk gimana? Kalau gemuk, hal yang membuat saya menderita adalah ketika sedang berjalan. Banyak anak-anak yang berjatuhan seolah-olah gempa terjadi ya. Misalnya bisa gitu ya kalau gemuk badannya besar ya. Kalau Anda merasa diri Anda jelek, sebenarnya jelek tuh nggak ada kok ya. Semua wanita itu cantik, semua laki-laki itu ganteng. Bedanya cuma ada yang mudah dipahami kegantengannya, ada yang sulit, itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau Anda merasa jelek ya, sulitnya jadi trainer ganteng seperti saya ini, sudahlah. Yang ini tidak berguna karena saya melihat Anda sama sekali tidak jelek. Misalnya gitu ya. Kita lanjut saja dengan contoh lainnya. Toh pada dasarnya semua wanita itu cantik ya. Bedanya ada yang kecantikannya mudah dipahami dan ada yang kecantikannya sulit dipahami gitu ya. Jadi Anda kenalkan tadi perspektif kalau jelek ya. Kalau pendek mungkin Anda belum saya perkenalkan kepada atau gimana tadi ya. Ya seperti contoh tadi ya. Mungkin ada yang belum saya perkenalkan kepada Anda. Ini informasi penting. Saya adalah juara golf nasional 2 tahun berturut-turut, tahun 97 dan 98 untuk kategori jarak sepatu dan bola terjauh. Nah misalnya gitu. Kalau orang nggak paham, tahun 2000 saya kalah karena Ucok Baba ikut. Nah gitu ya. Bisa kan ya. Apalagi sih yang orang merasa kurang. Ya intinya semua bisa kita manfaatkan ya untuk membuat humor. Jadi teman-teman, pesan yang paling penting dalam video ini adalah manfaatkan saat atau sesi perkenalan Anda sebaik mungkin. Masukkan 1 atau 2 humor ya. Itu akan menguatkan kesan pesan bahwa Anda orang yang nyaman, orang yang asik gitu ya. Jadi suasana training akan menjadi asik. Tiba-tiba itu sudah langsung melemahkan otak kritisnya audiens gitu, bisa cepat sekali menerima Anda, nggak blocking. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video berikut ya. Jadi untuk video kali ini kita selesaikan dulu. Thank you.
terus belajar, terus mengajar.